ini. Mau berangkat istirahat doang. Kenapa berhenti di bahu jalan? Ngantuk. Ngantuk? Iya. Emang dari mana? Dari Priok. Dari Priok? Iya, ini mau berangkat ini. Petugas dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan patroli rutin di sepanjang ruas tol Setiatmo, kilometer 25 arah Bandara Soekarno-Hatta. Hasilnya, ditemukan sejumlah kendaraan muatan berat berukuran besar atau overdimension overload yang berhenti di bahu jalan. Apa lagi ini? PCR ini, aduh. Apa? Dianggap membahayakan pengguna jalan lainnya, petugas pun berhenti dan menanyakan alasan pengemudi menepikan kendaraannya. Ngantuk gimana dibuat, Pak? Berat ngantuknya. Berat banget ini, Pak. Ntar ada di jalan kenapa-napa gimana gitu, Pak? Baik pengemudi maupun kernet truk mengaku tak kuasa menahan kantuknya karena melakukan perjalanan yang jauh ditambah muatan yang berat. Melihat itu, petugas pun memberikan tindakan persuasif sembari menawarkan segelas kopi baik kepada pengemudi maupun kernet truk. Nah, ini kopi apa? Biar gak ngantuk. Dua petugas kami yaitu AKP Windarto dan Ibda Sinsin melakukan himbauan humanis kepada pengemudi kendaraan truk yang saat itu sangat terlelap dan berhenti di pinggir jalan tol, yang kemudian disampaikan himbauan secara humanis untuk melanjutkan perjalanan. Namun petugas kami juga memberikan sekedar kopi untuk dinikmati bersama agar supaya pengemudi tersebut hilang rasa kantuknya dan dapat berjalan kembali ke tujuan. Petugas selanjutnya meminta pengemudi truk untuk melanjutkan perjalanannya demi alasan keselamatan dan keamanan terhadap pengguna jalan di jalan tol. Seorang pria berjaket dan bertopi membawa sepeda motor keluar dari area Puskesmas Cengkareng terekam kamera pengawas. Belakangan diketahui motor yang dibawa pria bernama Indra itu milik korban kecelakaan yang tengah mendapat penanganan medis di Puskesmas Cengkareng. Korban menyadari sepeda motornya tidak ada di Puskesmas, melapor kejadian tersebut ke Polsek Cengkareng. Unit Reskrim Polsek Cengkareng pun bergerak cepat dan menangkap pelaku di kawasan pintu air Cengkareng saat akan menjual motor korban. Pelaku berpura-pura menolong korban yang berkendara sepeda motor terlibat kecelakaan di kawasan Cengkareng. Korban yakni ayah dan anaknya dibawa ke Puskesmas Cengkareng. Saat korban mendapat perawatan, pelaku pamit dengan dalih hendak memikirkan motor korban dan menitipkan kunci pada petugas keamanan. Ternyata pelaku membawa motor korban. Waktu dia bawa kabur itu setelah korban masuk ke UGD, kemudian tidak lama kemudian korbannya mau pulang, ternyata motornya sudah tidak ada tempat yang awal. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku jerat pasal 363 KUHP, pencurian ancaman hukuman 7 tahun pidana penjara. Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk periode kepemimpinan 2025-2030 di Kongres ke-6 di PDI Perjuangan di Badung, Bali. Selain itu, Megawati Soekarno Putri juga merangkap sebagai Sekretaris Jenderal pada kepengurusan partai. Pengumuman struktur organisasi ini disampaikan oleh Komarudin Watubun selaku Ketua Steering Komite Kongres PDIP saat jumpa pers dengan media di Kongres ke-6 PDI Perjuangan. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Roni Terapesi, Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Andreas Hugo Pereira, Sekretariat dan Bendahara, Sekretaris Jenderal belum diputuskan oleh Ibu, masih Ibu merangkap. Keputusan Megawati merangkap jabatan merupakan pertimbangan pribadi sang Ketua Umum. Masih belum dapat dipastikan apakah selama periode tersebut Megawati akan terus merangkap jabatan sekjen. Berangkat ini. Mau berangkat istirahat doang. Kenapa berhenti di bahu jalan? Ngantuk. Ngantuk? Iya. Emang dari mana? Dari Priok. Iya, ini mau berangkat ini. Petugas dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya
melakukan patroli rutin di sepanjang ruas tol Setiatmo, kilometer 25 arah Bandara Soekarno-Hatta. Hasilnya, ditemukan sejumlah kendaraan muatan berat berukuran besar atau overdimension overload yang berhenti di bahu jalan. Apa lagi ini? PCR ini, aduh. Apa? Dianggap membahayakan pengguna jalan lainnya, petugas pun berhenti dan menanyakan alasan pengemudi menepikan kendaraannya. Ngantuk gimana dibuat, Pak? Berat ngantuknya. Berat banget ini, Pak. Ntar ada di jalan kenapa-napa gimana gitu, Pak? Baik pengemudi maupun kernet truk mengaku tak kuasa menahan kantuknya karena melakukan perjalanan yang jauh ditambah muatan yang berat. Melihat itu, petugas pun memberikan tindakan persuasif sembari menawarkan segelas kopi baik kepada pengemudi maupun kernet truk. Nah, ini kopi apa? Biar gak ngantuk. Dua petugas kami yaitu AKP Windarto dan Ibda Sinsin melakukan himbauan humanis kepada pengemudi kendaraan truk yang saat itu sangat terlelap dan berhenti di pinggir jalan tol, yang kemudian disampaikan himbauan secara humanis untuk melanjutkan perjalanan. Namun petugas kami juga memberikan sekedar kopi untuk dinikmati bersama agar supaya pengemudi tersebut hilang rasa kantuknya dan dapat berjalan kembali ke tujuan. Petugas selanjutnya meminta pengemudi truk untuk melanjutkan perjalanannya demi alasan keselamatan dan keamanan terhadap pengguna jalan di jalan tol. Seorang pria berjaket dan bertopi membawa sepeda motor keluar dari area Puskesmas Cengkareng terekam kamera pengawas. Belakangan diketahui motor yang dibawa pria bernama Indra itu milik korban kecelakaan yang tengah mendapat penanganan medis di Puskesmas Cengkareng. Korban menyadari sepeda motornya tidak akan di Puskesmas melapor kejadian tersebut ke Polsek Cengkareng. Unit Reskrim Polsek Cengkareng pun bergerak cepat dan menangkap pelaku di kawasan pintu air Cengkareng saat menjual motor korban. Sebelumnya pelaku berpura-pura menolong korban yang berkendara sepeda motor terlibat kecelakaan di kawasan Cengkareng. Korban yakni ayah dan anaknya dibawa ke Puskesmas Cengkareng. Korban mendapat perawatan, pelaku pamit dengan dalih hendak memikirkan motor korban dan menitipkan kunci pada petugas keamanan. Ternyata pelaku membawa motor korban. Waktu dia bawa kabur itu setelah korban masuk ke UGD, kemudian tidak lama kemudian korbannya mau pulang, ternyata motornya sudah tidak ada tempat yang awal. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku jerat pasal 363 KUHP, pencurian ancaman hukuman 7 tahun pidana penjara. Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk periode kepemimpinan 2025-2030 di Kongres ke-6 di PDI Perjuangan di Badung, Bali. Selain itu, Megawati Soekarno Putri juga merangkap sebagai Sekretaris Jenderal pada kepengurusan partai. Pengumuman struktur organisasi ini disampaikan oleh Komarudin Watubun selaku Ketua Steering Komite Kongres PDIP saat jumpa pers dengan media di Kongres ke-6 PDI Perjuangan. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Roni Terapesi, Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Andreas Hugua Pereira, Sekretariat dan Bendahara, Sekretaris Jenderal belum diputuskan oleh Ibu, masih Ibu merangkap. Keputusan Megawati merangkap jabatan merupakan pertimbangan pribadi sang Ketua Umum. Masih belum dapat dipastikan apakah selama periode tersebut Megawati akan terus merangkap jabatan Sekjen.